Oke, minggu kemarin banyak kegiatan, lumayan cukup hektik kegiatan di minggu kemarin. Dari tanggal 22 sampai 24 kemarin kunjungan ke salah satu cabang di Kabupaten Sukabumi di daerah Jampang Kulon. Seru sih sebetulnya karena memang di sana ketemu teman-teman di cabang tersebut ya, bukan cabang itu. Banyak yang dikerjain, banyak yang dijalanin juga. Terus hari ya insya Allah kelar sih sebetulnya, harusnya kelar ya, terkait dengan ya biasalah ada kendala. Oke, hari Rebo, hari Kamisnya stay di kantor, ada beberapa meeting kerja, kayak biasa beberapa meeting review hasil kunjungan di hari Senin sampai hari Rabu. Terus di hari Jumatnya kita ada briefing sama teman-teman operasional, serta intinya sih lebih memaksimalkan dari segi flow proses dan yang lain-lain lah. Nah gitu. Hari Sabtu cukup nggak kemana-mana, di rumah aja. Ya emang capek banget. Terus hari Minggunya ke klinik karena memang bulan suntik meningitis sama vaksin sama jalan sama anak. Karena memang ada observasi ya. Kalau sebelum suntik itu biasa kita ada observasi dulu karena memang kenapa sih gue harus vaksin? Oke, karena bulan September tuh rencana tuh dari kantor alhamdulillah dapat reward buat pergi umroh. Nah ya sekitar mungkin berangkat sekitar bulan September. Jadi kemarin sempat udah bikin paspor, udah buku kuning dan semacamnya, tinggal dikasih aja ke haji. Nah ini sih cukup kaget karena waktu pas kemarin observasi terus ya sekalian deh cek darah gitu ya, karena gue memang lagi dari kemarin tuh lagi banyak kayaknya lagi ngerasa badan lagi nggak enak aja gitu, nggak baik-baik aja. Coba deh kemarin coba periksa gula darah, kolesterol dan lain-lain. Biasa ngerasa udah berumur, semuanya cek. Kaget, padahal itu belum makan. Sekitar jam 10, jam 11. Gula darah gue di angka 360. Terus bapak ditanya biasa pusing nggak pak gitu apa, gue sih nggak ngerasain apa-apa gitu. Akhirnya cuma diresepin sama dokter. Cukup kaget juga karena sebetulnya kirain gue udah sering olahraga gitu ya, nggak sering sih, tapi cukup intens olahraga yang gue jalanin, tapi masih ada gula darahnya cukup tinggi ya, main jadi PR gitu. Ya bukan apa ya, karena mungkin hitungannya masih 35 udah punya diabetes tuh kayaknya. Ini jaga kesehatan guys. Sekarang juga banyak sih ya kalau ngobrolin kesehatan, kemarin sih beberapa yang viral, banyak yang viral di banyaknya anak-anak yang cuci darah gitu di RSCM.
Em, Kalau informasi yang gue lihat atau gue baca gitu ya, kemarin yang sempat yang Kompas salah satunya, yang terus yang banyak yang memberitakan gitu ya, balik lagi bahwa itu ke pola hidup si keluarga kita gitu ya. eh hmm, Ya lumayan lah. Dari kalau ini dari tips dari minuman, dari makanan, nah ini yang harus benar-benar dijaga gitu ya. Nih, 60 anak kalau dari TV One itu 60 anak jalani terapi cuci darah di RSCM. Eh tapi kemarin juga udah kayaknya 2 hari lalu deh nih. Coba kita bacain. Apalagi ini dari pihak RSCM-nya jelaskan mengenai kasus cuci darah pada anak menjadi perhatian. Kayak ini kami dari rumah sakit tidak mengalami lonjakan kasus cuci darah pada anak, tapi kalau dilihat angka pasiennya cukup banyak, ujar dokter spesialis anak RSCM. Dokter Dokter Eka Lasmi Hidayat SPA dalam video Instagram menyebutkan anak yang melakukan dialisis secara rutin ada sekitar 0, tidak semuanya hemodialisis. Ketika dialisis adalah prosedur untuk menggantikan beberapa fungsi ginjal karena sudah tidak berfungsi dengan normal atau rusak. Nah ini 30 pasiennya melakukan hemodialisis, ada 30 pasien. Dan jumlah banyak dosa terbesar tapi tidak dicoba dengan resep lain, maka bisa pasien sudah. Sebetulnya sih katanya sih nggak ini ya, bukan lonjakan, tapi memang pemeriksaan aja gitu. Ini sih gitulah. Kenapa sih banyak yang kayak gini? Penyebabnya biasanya sih dari konsumsi makanan ya. Kalau anak-anak itu nggak apa aja dimakan gitu ya, kayak gue punya anak gitu, kalau dia mau apa ya udah gitu makan aja. Kalau mau pengen yang manis ya manis gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita batasin gitu ya ke anak-anak kita, supaya jangan sampai terus keseringan makan hal yang kayak gitu. Kalau kita lihat memang makanan juga berpengaruh. Selain makanan juga mungkin faktor, kalau dulu sih anak-anak bocah itu demen main di luar ya, di luar lapangan, di arena lapangan atau di lari-lari dan semacamnya. Nah kalau untuk sekarang mungkin karena memang udah di in sama gadget ya, jadi mereka juga ya udahlah main gadget aja gitu, lebih seru daripada lari karena capek, keringetan dan yang lain-lain. Dan orang tua juga mungkin salah satunya juga berpengaruh seperti itu. Ya gitu, kadang-kadang juga kalau udah ketemu capek ya, mungkin ketemu capek terus masih harus main sama anak tuh udahlah gitu. Apalagi kalau bapaknya kerja gitu, udah PR banget. Kecuali kalau emang mau bapaknya juga energinya kuat. Kayak kemarin gue seharian nemenin bocah, terus main sama anak-anak tetangga gitu ya, yang memang energinya apa ya, banyak banget ngimbanginnya tuh. Waduh udah susah banget lah, apa aja dibahas, dari mulai apa aja dibahas, lari-lari turun naik, aduh. seru sih. Mungkin ada di short gue ya nanti gue upload juga sih sebetulnya. Keseruannya itu. Udah berapa menit nih? 10 menit. Oke, ini udah 10 menit. Biasanya sih memang
Kenapa gue masih bisa ngevlog di kantor gitu? Gue itu biasanya hadir datang 1 jam sebelum gue jadwal gue absen. Biasanya tuh gue sejam atau 2 jam lah gua sebelum gue absen, karena memang gue tuh prepare gitu, orangnya gue harus prepare apa. Nanti jadi nyaman gitu pas waktu jam pulang ya gue pulang ke tenggo gitu. Karena gue yakin kerjaan gue udah kelar. Terus eh, sebelum nanti malam, sebelum gue kerja untuk pagi ini, gue ngelis dulu apa sih yang harus gue kerjain. Jadi dari mulai gue bangun sampai gue ke berangkat sekolah, berangkat nganterin anak sampai ke kantor itu pastiin gue nggak pernah telat gitu. Bahkan gue bisa hadir sejam atau 2 jam sebelumnya. Dan ya kalaupun memang misalkan ada kerjaan-kerjaan yang memang perlu diselesaikan hari itu, gue coba selesaikan hari itu juga. Jadi nggak terlalu banyak kerjaan yang numpuk. Oke, hari ini nanti juga sore masih ada kegiatan sampai malam kayaknya. Terus vlog ini akan sering ada setiap minggu. Jadwalnya setiap minggu ya. Jadi dari Senin sampai Minggu nanti kita upload ya. Nah, oke, thank you teman-teman. Mudah-mudahan betah. Mudah-mudahan nanti mungkin latarnya nggak cuma di sini. Mudah-mudahan betah dengar gua ngoceh. Oke, sekali lagi thank you. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.